Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tamika dengan NIM 250505009, Prodi Geofisika, mata kuliah gelombang, dosen pengampu Bapak Radiullah Army SSI MSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan amplitudo, periode, frekuensi, dan pada yang pertama kita akan membahas mengenai amplitudo. Definisi amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari suatu titik keseimbangan pada gelombang. Karakteristik amplitudo, simbolnya yaitu A dan satuannya yaitu meter. Pengaruh pada gelombang pada amplitudo. Amplitudo menentukan seberapa besar energi yang terkandung di dalam gelombang tersebut. Energi gelombang berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya. Semakin tinggi amplitudonya, maka semakin besar pula energi yang ditransferkan. Ilustrasinya dalam amplitudo ialah secara visual. Ilustrasi gelombang dapat digambarkan melalui bentuk seperti huruf S terbalik untuk gelombang tunggal. Berikut adalah representasinya. Definisi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran atau satu siklus osilasi atau getaran penuh. Contoh sederhananya pada periode ini ialah jika sebuah ayunan bergerak dari titik A ke titik B lalu kembali ke titik A, maka itu satu siklus penuh kepada titik A membutuhkan waktu 2 detik, maka periode yang adalah 2 detik karena dihitung waktu yang telah bergerak dari suatu titik A ke suatu titik B. Dengan rumus periode ini adalah T sama dengan 1 per F. Karakteristik dari periode ialah simbolnya T dan satuannya adalah second. Frekuensi. Definisi frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya suatu peristiwa berulang dalam satuan waktu tertentu. Rumus frekuensi ialah F sama dengan 1 per T. Hubungan frekuensi dengan bunyi ialah terletak pada tinggi atau rendahnya nada yang dihasilkan, maka semakin besar frekuensi gelombang bunyi, semakin tinggi pula nada suaranya. Karakteristik pada frekuensi ialah simbolnya F dan satuannya adalah Hz atau Hz. Dan yang terakhir ialah panjang gelombang. Definisi panjang gelombang bisa diartikan sebagai jarak antara dua titik berurutan yang memiliki fase atau pola gelombang yang sama. Karakteristik dari panjang gelombang ialah simbolnya lambda dan satuannya meter. Hubungan dengan frekuensi. Jika kecepatan gelombang konstan, semakin tinggi frekuensi suatu gelombang, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Sebaliknya, semakin rendah frekuensinya, maka semakin panjang pula gelombangnya. Rumus panjang gelombang ialah V sama dengan lambda dikali F. Pengertiannya ialah V adalah cepat rambat gelombang yang biasa dihitung dengan meter per second, dan lambda panjang gelombang yang diartikan sebagai meter, serta frekuensi gelombang yang biasa diartikan dengan Hz. Saya akan menjelaskan ilustrasi dalam pengertian amplitudo. Jadi pada gambaran ilustrasi amplitudo ini ada digambarkan sebuah gelombang yang seperti puncak atau gunung di sini. Jadi puncak ini ialah tingkat tertinggi ataupun tingkat yang di atas daripada garis yang di tengah tersebut. Dan kemudian lembah ialah yang ada
pada di bawah garis. Jadi setiap satu gelombang ini mempunyai satu puncak dan satu lembah. Saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi daripada periode. Yang ada pada di gambar kali ini ialah wavelength. Wavelength ialah panjang gelombang. Dimaksudkan dalam panjang gelombang ini ialah jarak dari satu titik ke titik berikutnya yang memiliki pola yang persis pada gambar tersebut, atau biasa diukur seperti dari puncak ke puncak atau lembah ke lembah. Dan wave period, waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menyelesaikan siklus penuh pada titik tertentu. Durasi waktu secara horizontal untuk membentukkan gelombang penuh dari posisi normal menuju ke puncak. Dan yang ada pada gambar di bawah yaitu peak amplitude, yaitu amplitudo puncak, yaitu jarak perpindahan atau simpangan terjauh partikel gelombang dari posisi keseimbangannya. Ketinggian vertikal dari garis tengah ini ke titik tertinggi gelombang atau puncak atau bukit, atau juga kedalaman vertikal dari garis titik terendah yaitu gelombang, yaitu lembah. Dan gambar sampingnya ialah peak to peak amplitude, yaitu amplitudo puncak ke puncak, yaitu mengukur gelombang secara vertikal nilainya 2 kali lipat, yaitu nilai puncak ditambah nilai lembah. Kita akan melihat ilustrasi dari frekuensi yang ada. Kita lihat di sini seperti nampak gelombang yang sempit itu bagi frekuensi yang tinggi, dan bagi frekuensi yang rendah itu gelombangnya akan nampak sangat jarang. Frekuensi tinggi ialah banyak gelombang dalam jarak yang menghasilkan panjang gelombang yang pendek. Dan kemudian dari frekuensi rendah ialah sedikit gelombang dalam jarak yang menghasilkan panjang gelombang yang panjang. Makanya dari sini bisa kita menyimpulkan bahwasannya frekuensi tinggi akan nampak seperti banyak, dikarenakan sempit yang membuatnya tinggi dari gelombang tersebut. Dan kita lihat jika frekuensi rendah, maka akan sangat jarang dan nampak seperti kecil dia, dikarenakan ialah panjang gelombang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ada nampak seperti satu lembah dan satu puncak. Ya, ini menjelaskan tentang pola dari sebuah gelombang yang diukur sebagai jarak antara dua puncak yang berurutan. Makanya puncaknya terlihat sama. Akan menjelaskan contoh soal dan pembahasannya. Jadi pada nomor 1 ini diketahui frekuensi gelombang 10 Hz dan cepat rambatnya 20 meter per second. Disuruh tentukan panjang gelombangnya. Jadi penyelesaiannya diketahui F-nya yaitu 10 Hz dan cepat rambatnya yaitu 20 meter per second. Jadi di sini kita akan memakai rumus lambda sama dengan V per F. Jadi diselesaikan lambda disama dengan hasil cepat dan rambatnya adalah 20 meter per second dan F-nya 10 Hz. Jadi 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter. Jadi hasilnya dari frekuensi gelombang 10 Hz dan cepat rambat 20 meter per second, panjang dari gelombang tersebut ialah pada nomor 2 kali ini ialah soal disebutkan sebuah bandul melakukan 40 getaran dalam waktu 20 detik. Tentukan. Yang ditanya adalah A. Frekuensi getaran bandul dan periode getaran bandul. Sini kita akan membahaskan jawabannya. Diketahui jumlah getaran adalah 40 getaran, sedangkan waktunya adalah 20 second. Yang ditanya adalah frekuensinya
atau F dan periode atau T. Penyelesaiannya adalah frekuensinya dihitung dengan rumus F sama dengan N per T. Baru kita substitusikan nilainya. Nilai F ialah 40 dan nilai T-nya adalah 20. Jadi F sama dengan 40 dibagi 20 sama dengan 2 Hz. Jadi dari hasil frekuensi getaran bandul adalah 2 Hz. Sedangkan perhitungan dari periode dihitung dengan rumus T sama dengan 1 per T. Baru kita substitusikan nilainya. T sama dengan 1 per 2. Dikarenakan T-nya dapat menghasilkan 2, jadi 1 per 2. Jadi 1 per 2 ialah 0,5 second. Jadi jawaban dari nomor 2 ini pada frekuensi getaran bandul ialah 2 Hz dan periode getaran bandulnya adalah 0,5. Untuk soal nomor 3, yaitu sebuah gelombang memiliki frekuensi 5 Hz. Yang disuruh ialah tentukan periode gelombang tersebut. Pembahasannya diketahui frekuensinya 5 Hz dan ditanya adalah periodenya atau T. Penyelesaiannya kita memakai rumus T sama dengan 1 per F. Jadi kita substitusikan nilainya. Hasil dari T sama dengan 1 per 5. Dikarenakan frekuensinya 5, jadi 1 per 5 disama dengan 0,2 second. Jadi periode gelombangnya ialah kesimpulan. Jadi dari kesimpulan yang kita pelajari daripada amplitude, periode, frekuensi dan panjang gelombang adalah parameter inti ini yang mendeskripsikan setiap getaran dan gelombang. Amplitudo ini menentukan energi gelombang atau ketinggiannya. Sedangkan periode, frekuensi dan panjang gelombang menentukan ritme, waktu tempuh serta jarak siklus gelombang tersebut. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasannya amplitude, periode, frekuensi dan panjang gelombang tersebut tidak jauh berbeda, dikarenakan kita tetap mencari daripada hasil-hasil dari gelombang tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.